kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 12 Desember 2022. Komisi 4 DPR RI menyoroti ketimpangan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi pelanggaran hukum atas tindak kejahatan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pemberian izin yang terpusat di pemerintah pusat membuat perusahaan-perusahaan tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan Pemda sehingga penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam rapat Panitia Kerja Lingkungan Hidup dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi 4 DPR RI membahas penegakan hukum atas tindakan kejahatan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemberian izin, dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus mengatakan pelaksanaan pemberian izin kepada perusahaan oleh pemerintah pusat mengakibatkan kurangnya kekuatan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah selaku pengawas yang terlibat langsung dan dekat dengan lokasi. Menurutnya, degradasi kewenangan tersebut mengakibatkan perusahaan tidak mengindahkan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, sehingga penegakan hukum atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pun terhambat. Tumpukan laporan yang begitu banyak dan juga SDM yang mereka miliki di lapangan tidak begitu banyak, sehingga harus ada komunikasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi sesuai dengan hasil rapat kita dengan persatuan pemerintah daerah, wali kota dan bupati, mereka menyampaikan bahwa mereka sangat susah untuk turun ke perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut karena pertama izin rekomendasinya itu dari provinsi dan dikeluarkan oleh pusat, sehingga mereka kayaknya tidak dianggap oleh perusahaan tersebut karena tidak memiliki kewenangan mengeluarkan izin. Nah, inilah yang kita harapkan agar pemerintah itu yang memiliki hutan, memiliki sungai, kali, itu kan di daerah, ya kan? Harusnya dilibatkanlah pemerintah daerah ini sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan juga perusahaan-perusahaan tersebut tahu bahwa pemerintah daerah itu punya power juga yang mewakili dari pemerintah pusat. Selain itu, banyaknya keluhan masyarakat yang merasa tidak diikutsertakan tim untuk turun langsung ke lapangan, mengecek, dan melakukan kegiatan pengawasan lainnya juga turut melemahkan penindakan kejahatan lingkungan oleh perusahaan. Raihan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Kerusakan jalan nasional di Kabupaten Tanah Kumbu, Kalimantan Selatan yang diakibatkan aktivitas pertambangan PT Mitra Jaya Abadi dan PT Arutmin hingga kini tak kunjung diperbaiki. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI menekankan pihak perusahaan tambang harus bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan tersebut dengan menggunakan dana pribadi perusahaan dan bukan menggunakan dana CSR. Komisi 7 DPR RI menerima kunjungan Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan untuk mendengarkan permasalahan terkait kerusakan jalan nasional di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, akibat aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, khususnya milik PT Mitra Jaya Abadi Bersama dan PT Arutmin. DPRD Kalimantan Selatan mengungkapkan masalah ini tidak menemukan solusi karena tidak ada yang bertanggung jawab, sedangkan masalah kerusakan jalan ini akan berdampak pada perekonomian di Kalimantan Selatan apabila tidak segera diperbaiki. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Doni Mariadi Ukon, mengatakan, tanggung jawab mengenai perbaikan jalan ini harus dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai risiko dari kegiatan produksi. Ia menekankan agar perbaikan jalan tidak dilakukan dengan menggunakan dana CSR, melainkan dana pribadi dari perusahaan. Itu dia bilang, perusahaan lama yang bertanggung jawab. Nah, mari kita belah ini nanti bersama dengan kementerian. Kami janji bahwasanya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di hari ini dari Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, ini akan menjadi bahan bagi kami untuk RDP selanjutnya. Offline kita bisa coba tanyakan kepada Dirjen Minerba hari ini tentang permasalahan ini. Sambil menunggu kita nanti RDP selanjutnya, tapi yang pasti tadi kita tekankan bahwasanya kita harus lakukan ini. Saya setuju nanti kita panggil kementeriannya ini, SDM dalam hal ini Dirjen Minerba beserta dengan perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam permasalahan ini, supaya kita mendapat way out dan putus di hari itu. Tindakannya seperti apa? Ini masukan dari kami nanti, insya Allah nanti segera dalam masa sidang ke depan kita akan bahas masalah ini.
Diketahui aktivitas pertambangan dari PT Mitra Jaya Abadi Bersama dilakukan berdekatan dengan jalan, dengan jarak kurang lebih dari 60 meter, dari yang seharusnya berjarak minimal 250 meter dari jalan. Rodiah dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk segera membuat peta jalan atau roadmap terkait kenaikan cukai hasil tembakau. Isu cukai rokok bukan hanya tentang kesehatan dan penerimaan negara, melainkan juga soal tenaga kerja, petani, pertanian, industri, dan rokok ilegal. Untuk itu, roadmap dibutuhkan sebagai kebijakan yang berkeadilan bagi semua pihak. Kebijakan pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT sebesar 10% yang akan diterapkan pada tahun 2023-2024 adalah upaya keputusan sepihak pemerintah. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad. Dirinya mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuat roadmap kebijakan terkait tarif cukai hasil tembakau atau CHT. Karena menurutnya, Menkyu Sri Mulyani baru mengajukan konsultasi untuk menaikkan tarif CHT setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Nah, kita mendorong pemerintah untuk membuat roadmap tentang kebijakan industri hasil tembakau ini. Industri hasil tembakau ini penting sekali memiliki roadmap karena menyangkut kesejahteraan petani tembakau, menyangkut kesejahteraan pekerja tembakau, dan menyangkut juga pelaku industri hasil tembakau, dan juga menyangkut penerimaan negara. Nah, kemudian menyangkut transformasi sistem cukai yang selama ini manual memakai sistem tempel supaya dilakukan transformasi digital dengan mengadopsi sistem e-cukai supaya untuk menekan peredaran hasil rokok ilegal. Nah, karena itu sebelum memutuskan tentang kenaikan ini, kita minta pemerintah menyiapkan roadmap dulu. Kenaikan 10% tarif cukai hasil industri tembakau 2023 dan 2024 itu betul-betul harus dibuat skemanya. Fitian dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kebijakan pemerintah untuk menyetop ekspor hasil tambang berupa mineral dalam bentuk mentah menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Namun, terlepas dari pro kontra tersebut, DPR RI mendukung pemerintah untuk berdaulat atas kekayaan alam nasional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17. Mirsa, kebijakan pemerintah yang menyetop ekspor mineral mentah menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Komisi 7 DPR RI yang menilai kebijakan menyetop ekspor timah merugikan pelaku industri tambang lokal. Hal ini lantaran hilirisasi produk timah akan lebih mahal dibandingkan impor timah karena dikenakan biaya PPN. Terkait kebijakan menyetop ekspor buih nikel yang digugat dan dimenangkan oleh Uni Eropa, DPR RI mendorong pemerintah untuk mengajukan banding dan Komisi 7 pun meminta pemerintah menyiapkan argumen hukum yang lebih kuat agar Indonesia dapat berdaulat atas kekayaan sumber alam sendiri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Perlahan tapi pasti, pemerintah akan menyetop kegiatan ekspor mineral mentah, baik nikel, bauksit, tembaga, hingga timah. Namun penyetopan ini tentunya akan mengganggu rantai pasok ekspor mineral dan merugikan pelaku industri tambang lokal. Pro dan kontra pun berdatangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Anggota Komisi 7 DPR RI yang berasal dari daerah penghasil timah, Bambang Patijaya, mengkritik kebijakan tersebut karena menurutnya sektor tambang timah tidak memerlukan hilirisasi, melainkan produk turunan atau nilai tambah dari timah. Tujuannya kan sebetulnya penyetopan ini ingin memancing adanya investasi. Tetapi problem-problem agar terjadinya investasi di dalam pengembangan produk turunan daripada timah itu tidak pernah diuraikan persoalan-persoalannya. Misalkan saya sampaikan bahwa jika ada sebuah industri ingin melakukan hilirisasi pertimahan di dalam negeri, maka dia akan lebih mahal 11% karena dikenakan PPN. Sementara biaya impornya hanya 1%. Ya kan? Jadi orang lebih baik kalau begitu mengekspor produk timah ingot ke luar negeri, habis itu masuk lagi ke dalam negeri. Karena kalau dia langsung beli dari dalam negeri akan mahal 11%. Nah ini kan tidak dipahami oleh pemerintah. Dan produk ini bukan hanya pada pertimahan, pada mineral lain juga sama. Bambang Patijaya menegaskan, persoalan industri timah bukan di hulu, melainkan pada regulasi, agar bisa menstimulasi investasi. Sementara itu menurut Asosiasi Industri Timah Indonesia atau IT, jika pelarangan ekspor timah diberlakukan, Indonesia akan kehilangan pendapatan negara sebesar 1,17 triliun rupiah. Baru-baru ini, sebagai dampak dari pelarangan ekspor tersebut, Indonesia kalah usai digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization terkait penghentian ekspor biji nikel. Meski begitu, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtaruddin mendorong pemerintah melakukan banding kepada World Trade Organization atas gugatannya dan meningkatkan hilirisasi industri tambang untuk menciptakan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Ia mendorong pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan produk-produk tambang melalui percepatan hilirisasi dengan membangun smelter dan menarik investasi besar guna mendukung produksi pertambangan. Menarik investasi untuk kemudian smelter itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Kenapa? Oleh karena kita ingin mempercepat hilirisasi. Nah, hilirisasi ini kan harus ada smelter. Nah, kalau smelternya sudah lambat akan mengganggu. Sementara kita sudah mengatakan stop, tetapi hilirisasi kita kurang cepat. Nah, ini pemerintah harus ekstra ya, ada percepatan ya, ada percepatan dalam proses untuk melakukan hilirisasi di tanah air. Sehingga kita bisa menjawab tantangan kita ya terhadap kita ingin menyetop hasil-hasil nikel tambang yang belum terhilirisasi itu. Komisi 7 DPR RI juga mendukung pembangunan smelter tambang dengan konsep green energy dan mendorong kontribusi optimal sektor pertambangan bagi pertumbuhan ekonomi. Saat meninjau lokasi pembangunan smelter di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi komitmen PT Vale Indonesia terkait hilirisasi nikel melalui pembangunan smelter. Pertumbuhan ekonomi di Morowali pasca hadirnya smelter-smelter di daerah ini, ternyata pertumbuhan di sini di atas rata-rata nasional. Ya, ini juga suatu berita positif yang kita dapatkan dari lapangan. Jadi kita selama ini kan mendapatkan banyak informasi yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Nah, oleh karena itu kita cukup bersyukur pada hari ini kita mengunjungi daerah ini, banyak hal yang informasi yang kita dapatkan yang sifatnya positif. Meski menimbulkan pro dan kontra, DPR RI mendorong Indonesia memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri tanpa ada intervensi pihak lain. Hal ini sejalan dengan program transisi energi bersih menuju energi baru terbarukan. Kebijakan ini pun diharapkan bisa dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Pengelolaan industri tambang mentah harus tetap diperhatikan karena ada banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di perusahaan tambang maupun bekerja sebagai penambang lokal. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri BUMN dalam rangka evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN dan pencapaian kinerja BUMN tahun 2022 serta rencana aksi pembinaan BUMN di tahun 2023. Apa saja masukan dan evaluasi yang disampaikan oleh DPR kepada kementerian terkait? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Dalam rapat kerja yang diselenggarakan pada pekan lalu, Komisi 6 DPR RI menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap kinerja dan capaian Kementerian BUMN di tahun 2022. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat adalah Komisi 6 meminta agar ada target di masa yang akan datang agar perusahaan plat merah tidak terlalu bergantung kepada suntikan penyertaan modal negara atau PMN. Komisi 6 juga memberikan catatan terhadap BUMN karya yang dinilai mengalami kinerja buruk selama semester 1 tahun 2022 atau sejak bulan Januari hingga bulan Juni. Tercatat beberapa BUMN karya mengalami kerugian besar, yaitu Waskita Karya dan Hutama Karya dengan besaran kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Selengkapnya, mari kita simak wawancara rekan kami, Elisa Purba, dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Dan hari ini ada pembahasan rapat kerja dengan Menteri BUMN, di mana salah satu agendanya membahas terkait dengan evaluasi kinerja BUMN di tahun 2022 dan juga rencana aksi pembinaan BUMN. Dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut lebih lanjut, sudah bersama dengan saya di sini Bapak Hilmi dari fraksi Gerindra, Dapil Jatim 10. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Nah mungkin Pak terkait dengan agenda di hari ini, kira-kira nih Pak, apa yang menjadi Bapak bagaimana melihat kinerja BUMN di tahun ini? Apakah sudah optimal untuk memberikan dampak positif terhadap negara Pak? Jadi dampak positifnya itu banyak. Tapi kan kita ini harus melihat secara keseluruhan kinerja BUMN secara keseluruhan, bukan satu persatu. Karena keuntungan BUMN ini kan cuma dari beberapa perusahaan yang dimana perusahaan-perusahaan itu kerja yang tidak berisiko tinggi. Kinerjanya itu tidak berisiko tinggi, misalnya perbankan. Apapun yang terjadi di masyarakat perbankan kan pasti untung karena dia udah mematok 12-13% bunga tiap bulan. Jadi saya menyoroti kinerja dari perusahaan-perusahaan yang diberi penugasan. Karena yang diberi penugasan itu dia harus membayar bunga secara full kepada perbankan, sedangkan penugasan yang diberikan kepada negara tidak bisa membuat impact keuntungan di perusahaan itu. Jadi dia itu perusahaan-perusahaan yang berisiko untuk rugi. Misalnya perusahaan karya-karya, itu dari keseluruhan perusahaan karya. Makanya saya bilang sama Pak Menteri harus diselamatkan, harus diberi PMN. Kalau ini memang dia terus diberi penugasan. Karena apa? Misalnya perusahaan karya-karya yang diberi tugas untuk membuat jalan tol. Setelah jalan tol itu yang sudah untung kan disuruh jual. Sedangkan dia harus membayar bunga, membayar tenaga kerja di situ. Itu yang saya kritisi. Berarti ini akan menjadi fokus dari Komisi 11 khususnya, dari Komisi 6 maksud kami, khususnya dari Bapak sendiri, berarti fokus terhadap perusahaan-perusahaan karya. Apa gimana untuk kedepannya rencana aksi pembinaannya Pak? Ya pembinaannya kan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberi ganti secepatnya tentang penugasan-penugasan ini. Misalnya penugasan yang ada ditugaskan oleh perusahaan karya ke kereta api cepat. Itu sebetulnya kan bukan bidangnya, tapi dia disuruh ikut share di kereta api cepat itu. Makanya dia kan kelabakan. Misalnya sekarang dari 11 triliun yang dia investkan ke kereta api cepat. Kalau itu duit dari hutang, kan tiap bulan dia harus menanggung resiko bunga sekitar hampir 200 miliar sebulan. Kalau setahun bisa hampir 1,5 T. Jadi inilah yang harusnya konsen pemerintah untuk memberi solusi yang terbaik buat perusahaan-perusahaan karya ini. Adikarya, Wika, Waskita, Hutama, ini mumpung perusahaan masih dalam kondisi bisa masih dipercaya oleh vendor. Kalau nanti vendor udah nggak mau suplai ya akan mati dengan sendirinya. Perbankan mungkin udah nggak mau ngasih pinjaman lagi karena nilai pinjamnya udah terlalu tinggi. Oke, nah itu untuk yang karya. Untuk sektor lain Pak, kira-kira bagaimana sorotan dari Komisi 6 ini Pak? Ya sektor yang lain, saya kalau melihat perusahaan ini perlu diselamatkan atau tidak. Kalau perusahaan ini direksi membuat kebijakan itu secara benar dan berdampak dengan kerugian, maka itu perlu diselamatkan. Tapi ini kan banyak perusahaan dampak dari kebijakan direksi ini kan bukan karena resiko kerja, tapi membuat kebijakan yang salah. Itu saya tidak mau menyelamatkan kalau perusahaan-perusahaan kayak seperti itu.
Oke Pak, berarti yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana untuk perusahaan karya dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya ini di sektor lain ini bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ya Pak untuk kedepannya di 2022 ya Pak ya. Secara garis besar Pak, mungkin harapannya untuk Menteri BUMN bagaimana Pak? Ya saya berharap Kementerian BUMN ini kalau memberi penugasan ya cepat-cepat untuk bisa mengganti uang-uang yang dipakai oleh perusahaan itu supaya perusahaan ini tidak jatuh bangkrut. Sebetulnya kompetensi dari direksi pemegang perusahaan kan bagus-bagus. Tapi karena penugasan menurut hitungannya dia nggak masuk, dia tetap melaksanakan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang BUMN. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Hilmi. Dan pemirsa, demikian hasil wawancara saya dengan Pak Hilmi dari Komisi 6 DPR RI dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline adalah anggota DPR RI yang merespon pemberian pangkat letkol tituler kepada Deddy Corbuzier. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini anggota Komisi 1 DPR RI Meja TNI Purnawirawan TB Hasanuddin angkat bicara soal pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler Angkatan Darat oleh Menhan Prabowo Subianto untuk Deddy Corbuzier. Di sini TB Hasanuddin mengatakan dengan pangkat Letnan Kolonel tituler Angkatan Darat yang dianugerahkan kepada Deddy Corbuzier, konsekuensinya yang bersangkutan harus jadi perwira aktif sehingga harus mengikuti apel pagi, siang, atau sore. Di sini TB Hasanuddin menegaskan konsekuensi lainnya adalah hukum militer yang kini diberlakukan kepada Deddy Corbuzier. Dan lebih lanjut TB Hasanuddin mengatakan masyarakat harus tahu sebagai anggota militer, Deddy Corbuzier juga berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan juga perawatan. Dan sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI lainnya yakni Dev Laksono menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perlu memberikan penjelasan lebih detail terkait penyematan pangkat Letnan Kolonel tituler terhadap presenter Deddy Corbuzier.
Dev pun meminta Prabowo menegaskan mengapa penugasan tersebut diberikan kepada Dedi dan apakah pemberian gelar tersebut berkaitan dengan peningkatan performa bagian Humas TNI. Lebih lanjut, Dev mengatakan jika dirinya bukan menolak pemberian pangkat tersebut, akan tetapi penjelasan dinilai perlu disampaikan Prabowo agar pemberian pangkat tak menjadi isu liar di publik karena terkait dengan penggunaan APBN. Dev mengatakan dengan pemberian gelar tersebut harus ada pertanggungjawaban yang disampaikan. Misalnya bagaimana soal dampak positif penyematan pangkat tituler Dedi bagi Kementerian Pertahanan maupun Mabes TNI. Namun Dev berharap kehadiran Dedi akan memberikan semangat dan warna baru dalam tubuh TNI. Sebelumnya diberitakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyematkan pangkat Letnan Kolonel tituler kepada Deddy Corbuzier. Di sini juru bicara Menhan Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut penyematan pangkat tersebut tak lain karena Deddy mempunyai kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh TNI, yakni kapasitas komunikasi di media sosial. Setelah menerima pangkat tersebut, Dedi diharapkan dengan tugas sebagai duta komponen cadangan dan melakukan sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan melalui media sosial. Kepala Dinas Penerbangan Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari juga membenarkan pemberian pangkat militer tersebut. Kewenangan pemberian pangkat itu ada di Panglima TNI, namun terkait pemberian pangkat pada Deddy Corbuzier didasarkan oleh permintaan dari Menhan Prabowo. Baik pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline adalah berita tentang anggota Dewan yang memprotes Kementerian Keuangan yang menetapkan kenaikan cukai rokok sebesar 10% pada tahun 2023-2024 tanpa persetujuan Komisi 11 DPR RI. Dapat dilihat di sini pemirsa. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan besaran kenaikan cukai rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini memicu protes dari Komisi 11 DPR RI yang menganggap penetapannya dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu. Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan tadi pagi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi mengatakan jika peristiwa seperti ini sudah terjadi 2 kali, di mana undang-undang sudah diketok baru minta konsultasi. Dolfi mengingatkan pemerintah tentang kesetaraan dalam hak budgeting dan meminta agar hal ini tidak terulang lagi karena bagaimanapun di dalam undang-undang dijelaskan bahwa persetujuan ada di Komisi 11 DPR RI. Dolfi menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, tepatnya pasal 5 ayat 4 penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada rancangan APBN dan alternatif kebijakan menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri dan disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Adapun DPR yang dimaksudkan menurut Dolfi adalah komisi yang membidangi keuangan atau Komisi 11. Dolfi pun meminta agar tahun depan Sri Mulyani tak lagi menetapkan kebijakan cukai tanpa berkonsultasi dengan DPR seperti yang dilakukan pada tahun ini dan tahun lalu. Menjawab pertanyaan Dolfi, Sri Mulyani menjelaskan pihaknya secara eksplisit telah menggambarkan target penerimaan cukai hasil tembakau. Setiap target penerimaan juga dibahas secara detail di Banggar. Meski demikian, detail terkait upaya pemerintah untuk mencapai target pemerintah biasanya disampaikan di kabinet bersama para menteri yang terkena dampak kebijakan. Di sini Sri Mulyani mengatakan pembahasan besaran cukai memang dilakukan seperti halnya PMN yang sudah ditetapkan melalui APBN, tetapi dibahas kembali kemudian bersama DPR RI. Sri Mulyani mengatakan tak berniat untuk tidak menghormati Komisi 11. Ia pun kemudian menawarkan kepada Komisi 11 DPR RI agar pembahasan besaran kenaikan cukai dilakukan dengan Komisi 11 melalui rapat panja. Dan sebagai informasi pemirsa, pemerintah telah menetapkan penerimaan cukai hasil tembakau dalam APBN 2023 sebesar 232,58 triliun rupiah. Target penerimaan cukai tersebut telah menghitung kenaikan rata-rata tarif cukai sebesar 10%. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita tentang Komisi 1 DPR RI yang merespon pemberian pangkat Letkol Kolonel tituler kepada Deddy Corbuzier. Dan juga berita tentang Komisi 11 DPR RI yang memprotes Menteri Keuangan yang dinilai tidak melibatkan Komisi 11 dalam menetapkan kenaikan cukai rokok. Kembali ke rekan Diva. Yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini.
Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Indonesia